Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Ini saya akan analisa di pair Euro USD ya. Ada teman-teman yang minta untuk analisa di pair lain selain gold, jadi saya coba untuk analisa Euro USD. Ya. Di sini kita lihat di weekly-nya ya, bentar. Tren akhir ini sedang melakukan kenaikan ya. Jadi tren akhir ini sedang melakukan kenaikan atau tren naik di weekly ini, dan coba kita tandai sekarang ya. Di sini ada yang namanya supply ya, saya tandai dulu. Di sini ada yang namanya supply yang belum diambil ya. Harga sudah memantul di sini di shadow bawah supply ya. Jika ini shadow supply-nya ini sudah diambil, berarti market akan melakukan penurunan untuk koreksi. Tapi di sini market masih belum mengambil ya, dan ada imbalance ya. Imbalance ini adalah yang harus ditutup ya. Imbalance ini harus ditutup. Seperti itu analisanya di weekly ya. Tentu kita cari tahu dulu ya di daily-nya seperti apa. Coba kita lihat di daily, tren masih melakukan kenaikan. Tren melakukan kenaikan, tapi di sini ada koreksi ya, membentuk yang namanya IB ya. Ini candle bullish ini di break sama dua candle ini namanya IB ya. IB ini indikasi sell ataupun turun, tapi di sini adalah IB sell, jadi indikasi turun ya. Di daily-nya seperti itu. Sekarang coba kita lihat di time frame H4-nya ya. Di time frame H4 di sini saya sudah menandai tadi yang namanya area demand. Area demand ini adalah area tunggu entry kita ya. Di sini ada area demand, area tunggu entry kita, dan di bawahnya juga masih ada ya. Di bawahnya masih ada area demand, area tunggu kita. Area-area ini adalah area tunggu kita untuk menunggunya itu di time frame H1 ya. Di time frame H1 kita lihat di time frame H1 ya. Kita lihat di sini swing yang paling tinggi ya. Swing yang paling tinggi itu adalah ini ya. Swing yang paling tinggi, shadow yang paling tinggi itu ini. Jadi ini bisa buat data dulu ya, buat data analisa kita. Dan di swing paling tinggi ini di sini terbentuk yang namanya CP1 sell ya. Coba saya ukur dulu. Ini ya, ini CP1 sell, ini candle CP1-nya. Dan ini yang break, kita ukur sudah masuk di level 423 ya. Sudah masuk di level 423. Di sini di harga running trend terakhir ya, di sini ini CP1 sell tapi terlalu jauh. CP1 seperti ini sebenarnya berisiko, tapi
Coba kita lihat, kita ukur ya. Kita ukur dulu untuk data analisa kita. Bentar. Di sini belum menyentuh take profit 161. Jadi ada indikasi akan masuk di 161 ini ya. Jadi ada indikasi akan sampai di 161, dan di sini juga bertepatan adanya demand ya. Coba saya kasih garis horizontal di 161-nya. Nah, di area ini ada yang namanya demand. Maka tepat sekali kita menunggu entry di area sini untuk open posisi buy. Kenapa saya menyarankan untuk open posisi buy? Tadi di TF besarnya ya, di weekly-nya dan di daily-nya itu tren masih naik. Jadi saya sarankan untuk mengambil posisi buy. Dan di sini adalah area tunggu kita di demand H4 tadi ya, di SND H4 tadi. Kita tunggu market ini sampai masuk di area ini. Jika nanti ada konfirmasi CP1 ataupun dominan break di H1, maka kita bisa open posisi buy di area sini ya. Jadi kita tunggu saja ya. Ini saya mengambil data besarnya. Untuk fair goal saya sering mengambil itu entry di M15. Kalau ini saya untuk M15 nya belum saya backtest ya, tapi untuk time frame H1 kayaknya sangat bagus untuk open posisi entry ya, seperti itu. Jadi kita tunggu aja di area demand H4 ini. Jika di sini nanti terbentuk setup, maka kita bisa open posisi buy ya. Kita bisa open posisi buy. Jika tidak terbentuk setup di H1 ini, maka kita tidak entry. Maka kita tunggu di SND bawahnya, di demand bawahnya. Jika nanti di sini ada setup buy di H1-nya, maka kita open posisinya di sini. Jadi kita menunggu konfirmasi adanya konfirmasi CP1 ataupun dominan break ya. Jadi seperti itu analisanya. Tapi saya akan coba ya di time frame M30 dulu seperti apa. Di time frame M30 market sedang berjalan. Di sini ada dominan ya, dominan buy. Ini dominannya ya. Kita tunggu saja apakah di sini dominannya akan merespon, karena di sini juga ada swing low ya. Di sini memantulkan harga dan membuat setup dominan buy ya. Coba saya ukur dulu dominan buy-nya sampai mana. Jika ini nanti diterobos ke bawah, maka kita tunggu di area demand H4 ya. Ini sebenarnya bagus ini ya, sebenarnya bagus untuk setup dominan break buy ya. Jadi ini adalah area entry kita di area ini, di area body demand ini, di area body demand ini. Tapi coba kita lihat lagi ya di time frame M15 nya. Di time frame M15 di sini terbentuk CP1 sell ya. Kita ukur CP1 sell, ini candle CP1 nya
dan ini candle yang break, maka kita ukur pakai Fibo. Nah, di sini sudah menyentuh take profit 161 ya, sudah menyentuh take profit 161 ya. Dan di sini ada area-area demand buy ya. Ini IB ya, di M15 ini terbentuk setup CP1 buy juga. Jadi ini candle CP1 nya, ini yang nge-break, kita ukur pakai Fibo ya. Belum nyentuh 161. Jika di M15 ini tentu kita nunggu yang namanya berjalannya ini dulu ya, menunggu setup ini berjalan dulu, dan ini sudah berjalan menyentuh 161. Apakah dia bisa sampai 261 ya, kita juga tidak tahu. Tapi teman-teman jika ingin mengambil buy di sini juga bisa. Karena apa? Di sini ada yang namanya setup CP1 buy ya. Ada setup CP1 buy. Jadi kita bisa open posisi di area ini ya. Kita bisa open posisi di area-area ini. Kenapa kita bisa open posisi di area-area ini? Karena area ini tadi yang sudah saya bilang di M30 itu adalah area-area body candle dominant break ya. Ini adalah area body candle dominant break. Tapi di sini market membentuk CP1 juga, coba saya ukur ya. Nanti jika market gak jadi naik ya, 161 di area situ ya. Jadi untuk lebih amannya ya, itu kita open posisi itu di area sini untuk lebih amannya. Jika modal kita kecil ya, open posisi kita ada di area ini 161 ini ya. Nah, di area sini, dan SL-nya tentunya tipis sekali ya. SL-nya itu tipis sekali. Jadi di area 61 ini kita open posisi. Tapi jika ini di break, kemungkinan market akan melanjutkan penurunan ya. Jika ini shadow-nya sudah di break dengan body, maka market akan melakukan penurunan. Belum dia naik, lalu dia bisa turun. Jadi teman-teman bisa pasang SL-nya di area sini ya. SL-nya dipasang di situ, dan entry-nya bisa di area sini ya, area 61 ini, setidaknya di sini ya, ataupun di sini ya. Coba kita lihat di time frame M15 tadi. M15 tadi ini CP1 apa bertepatan dengan 261. Nah, di sini 261 bertepatan dengan 161 di M30. Jadi kesimpulannya, jika ingin open posisi itu di area sini ya, di area sini. Jika ingin open posisi bisa di area 261 atau 161 M30 baru 161 ya. Kalau di M15 ini 261. Jika money manajemennya bagus ya, atau equity-nya itu teman-teman kuat menahan floating ya, itu bisa langsung open posisi di sini. Tapi saran saya itu tetap di area 161 atau 261 ini ya. Karena di sini ada IB. IB ini sebenarnya adalah tempat kita entry dari konfirmasi CP1 ya. Tapi kadang market itu belum sampai menyentuh IB, itu sudah terbang atau sudah turun gitu. Umpama setupnya buy, market belum menyentuh IB itu sudah terbang. Jadi kita juga antisipasi seperti itu. Jika equity kita sanggup menahan floating ya,
kita bisa langsung open posisi B di area 161 ini ya. Tapi jika equity kita kecil ya kita harus ambil di area-area demand ini ya, di area-area 161, dan itu pun SL nya sangat tipis, SL nya ditaruh di bawah swing ini ya, pokoknya di bawah swing ini SL nya, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa open posisi buy di sini ya, di area-area sini dengan take profit jangan jauh-jauh ya, sebentar. Take profitnya itu jangan jauh-jauh, jadi take profitnya itu kita ambil di setup CP1 buy ini ya, kita ambil take profitnya itu di CP1 buy ini. Di sini bertepatan dengan supply ya, bertepatan dengan supply. Jika nanti sudah take profit di sini, maka teman-teman juga bisa mengambil take profit kedua di 261 ya, di 261. Coba kita lihat di M30 nya. Jika kita lihat di M30 itu 261 itu bertepatan di area supply ini juga. Nah, ini sangat bagus untuk kita take profit di area situ ya, take profit 2 dan take profit satunya tadi di area-area sini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa paham untuk analisa Euro USD hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Dari Trading Analisa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.